Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan citra berdasarkan klasifikasinya dari referensi jurnal sebelumnya, yaitu jurnal tentang klasifikasi citra menggunakan metode random forest dan sequential minimal optimization. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Oktapilopa. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Kalimantan atau UNISKA Al-Banjari. Langsung saja, berikut merupakan daftar isi dari apa yang akan saya sampaikan. Yang pertama, langsung kita bahas adalah pengertian klasifikasi citra itu sendiri, yaitu definisi klasifikasi citra. Ada teknik yang digunakan untuk mengelompokkan gambar ke dalam kategori atau kelas yang telah ditentukan berdasarkan analisis karakteristik atau fitur dari gambar tersebut. Kategori berdasar fitur. Kategori dalam klasifikasi citra dapat ditentukan dari berbagai fitur seperti warna, bentuk, ukuran, dan tekstur yang masing-masing memberikan informasi penting mengenai gambar yang diolah. Contoh pengelompokannya mencakup klasifikasi gambar ke dalam kelompok seperti jenis bunga atau warna tertentu berdasarkan fitur yang teridentifikasi. Apa sih pentingnya klasifikasi citra? Klasifikasi citra bisa digunakan sebagai analisis medis. Dalam bidang medis, klasifikasi citra berperan penting dalam mendiagnosis penyakit melalui analisis citra medis seperti pemindahan MRI atau CT scan untuk mendeteksi kelainan. Berikutnya, bisa mengenali pola. Klasifikasi citra sangat penting dalam pengenalan pola, seperti deteksi wajah, identifikasi sidik jari yang memiliki aplikasi luas dalam keamanan dan biometrik. Bisa juga kita gunakan sebagai otomasi pertanian. Otomasi pertanian dapat memanfaatkan klasifikasi citra untuk mengidentifikasi dan memonitor jenis tanaman atau mendeteksi hama yang berpotensi merusak hasil pertanian. Berikutnya adalah pengaplikasian umum dari klasifikasi citra, mencakup sistem pencarian gambar berbasis konten, di mana gambar dapat ditemukan berdasarkan kemiripan visualnya, efektif dalam berbagai platform digital. Berikutnya adalah metode klasifikasi citra. Yang pertama adalah random forest. Di sini metode klasifikasi citranya diambil dari referensi jurnal sebelumnya. Random forest ini metode klasifikasi citra berdasarkan ensemble pohon keputusan yang membangun beberapa pohon dan mengambil suara terbanyak dari hasil klasifikasinya. Dengan menggunakan pendekatan voting dari banyak pohon, random forest mampu mengurangi risiko overfitting dan meningkatkan akurasi klasifikasi pada data yang kompleks. Keunggulannya adalah stabilitas dan akurasi yang tinggi, meskipun memerlukan sumber daya komputasi yang lebih besar untuk pelatihan karena banyaknya pohon keputusan yang dibangun. Metode yang kedua adalah sequential minimal optimization atau SMO. SMO adalah algoritma yang digunakan untuk mengoptimalkan support vektor mesin atau SVM dengan memecah masalah optimasi menjadi sub-problem yang lebih kecil dan lebih mudah dipecahkan. Dengan membagi masalah optimasi SVM, SMO memungkinkan pencarian solusi yang lebih efisien sehingga bisa diterapkan pada dataset yang lebih besar dan kompleks. SMO unggul dalam kecepatan pada dataset kecil, tetapi kurang efektif dibandingkan pendekatan random forest ketika diterapkan pada dataset yang sangat besar atau kompleks. Berikutnya adalah proses klasifikasi citra. Yang pertama adalah segmentasi untuk membersihkan noise. Proses segmentasi penting untuk membersihkan noise yang ada di background citra. Dapat dilakukan menggunakan metode seperti Otsu thresholding yang efektif untuk memisahkan objek dari background. Berikutnya adalah deteksi tepi dengan Kenny. Deteksi tepi menggunakan algoritma Kenny bertujuan memisahkan area penting dari latar belakang dengan menyoroti tepi objek, sehingga ciri-ciri objek menjadi lebih jelas dan dapat dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya adalah ekstraksi fitur menggunakan MATLAB.
Ekstraksi fitur dilakukan menggunakan MATLAB di mana fitur seperti eccentricity, perimeter, dan area diambil dari citra untuk digunakan dalam proses klasifikasi. Proses klasifikasinya pembagian data untuk training dan testing. Data citra yang telah diekstraksi kemudian dibagi menjadi dua set, satu untuk pelatihan model atau training dan satu lagi untuk pengujian atau testing untuk menilai kinerja algoritma. Pengujian metode random forest dan SMO. Dua metode klasifikasi, random forest dan SMO, diuji pada data citra yang sama untuk membandingkan efektivitas dan akurasi masing-masing dalam mengklasifikasi citra. Evaluasi dan hasil klasifikasi. Evaluasi akurasi adalah evaluasi akurasi digunakan dengan 10-fold cross validation di mana dataset dibagi menjadi 10 bagian dan setiap bagian secara berganti digunakan sebagai data testing untuk mengevaluasi model. 66% split metode lainnya adalah 66% split di mana 66% dari total data digunakan untuk melatih model dari 34% untuk menguji akurasi model, memberikan gambaran tentang generalisasi model. Hasil akurasi dalam pengujian, random forest menunjukkan hasil akurasi 100% pada semua skenario. Sementara SMO mencatat akurasi 83,33% untuk 10-fold dan 92,68% untuk 66% split. Nilai error dari metode, untuk random forest lebih rendah 0,0065 dan 0,0224. Menandakan bahwa metode ini lebih konsisten dan efisien dalam klasifikasi dibandingkan SMO yang memiliki error lebih tinggi. Selanjutnya adalah keunggulan dan kekurangan metode klasifikasi citra. Random forest dalam jurnal tersebut, random forest mencapai akurasi sempurna 100%, menjadikannya pilihan metode yang sangat baik untuk klasifikasi citra. Metode ini terbukti tahan terhadap noise yang membuatnya cocok untuk dataset yang mungkin memiliki variabilitas dan ketidakpastian. Meski efektif, random forest membutuhkan lebih banyak sumber daya dan komputasi dan waktu untuk memproses karena banyaknya pohon keputusan yang dibangun. SMO, keunggulan lain dari SMO adalah kemudahannya dalam diterapkan pada dataset berdimensi tinggi, menjadikannya pilihan yang baik untuk beberapa aplikasi spesifik. SMO menawarkan kecepatan yang lebih baik saat diterapkan pada dataset kecil, memfasilitasi pelatihan model dengan lebih cepat dibandingkan pendekatan lainnya. Namun SMO kurang efektif pada dataset tertentu jika dibandingkan dengan random forest yang menunjukkan performa yang lebih unggul dalam skenario pengujian yang dilakukan. Kesimpulan dan rekomendasi. Hasil akurasi terbaik random forest. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah random forest memberikan hasil akurasi terbaik dengan 100% pada skenario pengujian. Proses segmentasi terutama dalam penghapusan noise berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan akurasi hasil klasifikasi yang dihasilkan. Meskipun SMO tetap memberikan hasil yang baik, algoritma ini kurang stabil dibandingkan metode random forest dalam hal akurasi pada dataset yang diuji. Disarankan untuk menggunakan random forest sebagai metode utama klasifikasi citra, terutama pada dataset yang mengalami noise tinggi dan kompleksitas fitur. Agar meningkatkan kualitas data yang diolah, penting untuk melakukan segmentasi citra sebelum menjalani proses klasifikasi, mengurangi potensial noise. Untuk dataset yang memiliki dimensi besar atau beragam, perlu dipertimbangkan menggunakan metode lain selain random forest dan SMO, guna mendapatkan hasil yang lebih optimal. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.